Demi keagungan semesta. Selamat datang di kanal Sri Kejeniusan Nusantara. Video ini hadir untuk berbagi wawasan mengenai aksi dekolonialisasi ekonomi. Yang tersulit itu kemerdekaan ekonomi. Kerjanya itu dekolonialisasi ekonomi. Ini tesis sederhana. Jika kita baca pikiran, ucapan atau pidato, tulisan, dan realisasi kelembagaan ekonomi yang disampaikan Presiden, tentu tidak mudah. Mengapa? Sebab per Maret 2025, kita baru punya 11,99% penduduk Indonesia yang sudah sarjana. Sementara Malaysia di angka 23%, Singapura 29%. Tentu, ini salah satu tantangan ekopolsus budankam kita yang harus segera dibenahi jika ingin transformasinya real dan meraksasa. Pasti sulit, karena per 10 Maret 2025, kita punya 9% orang yang kekayaannya setara dengan 91% rakyat Indonesia. Per 10 Maret 2025, angka korupsi kita lebih dari 33% APBN. Dan per 10 Maret 2025, anggaran pendidikan kita tidak akan lebih dari 10% APBN. Lalu per 10 Maret 2025, angka kemiskinan kita 48%, angka pengangguran 25%, serta angka ketimpangan kita 0,39. Ya, hanya kelompok yang lebih setia pada kepentingan luar, yang tega membiarkan bangsanya sendiri terus berada dalam ketergantungan ekonomi. Ialah sesungguhnya ancaman serius bagi masa depan negara. Ialah arsitek bangsa yang dibuat lemah di hadapan bangsa-bangsa lain. Ialah lokomotif kemunduran SDM dan produsen terbaik banjirnya intelektual yang kehilangan keberpihakan pada rakyat, meski lahir dari kampus terbaik Republik. Kinerja kelompok ini telah berhasil memengaruhi banyak sektor di Indonesia. Kita saksikan, konsentrasi kekayaan pada satu kelompok melahirkan intensifikasi kekuasaan politik. Lalu, intensifikasi kekuasaan politik melahirkan perundangan yang tidak berpihak pada rakyat, yang mempercepat perputaran konsentrasi kekayaan gelap dan kekuasaan yang menyimpang kepada kelompok tersebut. Siklus malpraktik ini sudah terjadi puluhan tahun dan semakin mempersempit ruang gerak pribumi. Mereka berperang dengan menyebar uang gelap. Sedang sesama pribumi dibikin berkelahi untuk memperebutkan uang judol. Kita bisa menyebutnya sedang tertimpa lingkaran Viasana Indonesia, ujian kemalangan. Lihatlah, pada perundangan dan peraturan yang buruk, ia bersumber dari konstitusi buruk dan agensi buruk. Tetapi, agensi buruk berasal dari sarjana yang buruk, dan sarjana buruk berasal dari kampus yang buruk. Lalu, kampus buruk karena kurikulum buruk. Mengapa buruk? Karena semua kurikulum buruk ini berontologi pendidikan di Indonesia, bukan pendidikan Indonesia yang kurikulum utamanya 3, Pancasila, konstitusi asli, dan kepentingan nasional. Ya, kini kita terlalu banyak didatangi bangsawan yang tak menemukan bangsanya, negarawan tak memikirkan negaranya, ilmuwan tak menjaga moralnya, agamawan menampilkan watak serakahnya. Ekonom meminta keluar sambil menekan ke dalam dengan cara yang tak termaafkan. Siklus ketergantungan bangsa oleh bangsanya sendiri ini hanya bisa dipatahkan dengan revolusi Pancasila. Dan kitalah subjeknya. Sebab kitalah patriot Pancasila. Semua patriot harus yakin, karena dalam keteraturan akan ada keacakan. Dalam hegemoni akan ada kontranya. Dalam harmoni akan ada chaos, sentripetal dan sentrifugal. Dua yang satu dan satu yang dua. Inilah teori fraktal. Tentu, ini teori yang mencoba memodelkan proses rumit dengan mencari proses sederhana yang ada di kelanjutannya. Teori ini didasarkan pada prinsip bahwa proses sederhana yang diulang-ulang secara tak terbatas akan menjadi proses yang sangat rumit, tetapi ujungnya akan ada yang sederhana. Begitu seterusnya. Seperti kita yang hidup untuk mati dan mati untuk hidup. Kita masih di sini, berdiri untuk duduk dan duduk untuk berdiri. Bersama firman profan yang semakin lusuh, berisi puja-puji plus caci maki tentang para perusak bangsa dan para patriot yang semakin lama pudar oleh waktu. Para perusak bangsa makin lupa dan sombong, lupa bahwa kita semua mau mati, lupa rumput semakin kering, nahkoda semakin miring, rakyat semakin banyak yang kehilangan pegangan.
Semoga upaya dekolonialisasi ini berhasil, agar kita bahagia, adil, dan sentosa. Aksi Dekolonialisasi Ekonomi oleh Yudie Haryono, CEO Nusantara Center. Sampai jumpa di episode seri Kejeniusan Nusantara berikutnya. Salam Indonesia.